Shalom, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam ibadah persekutuan kaum Bapa tanggal 29 Juli 2020. Dari gedung Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, kami menyapa Bapak-Bapak PKB dan saudara jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang juga sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 305 ayat yang pertama. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Kita akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam ini ya Tuhan, kami kembali datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena oleh kasih Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan memberikan kami waktu yang indah untuk boleh memuji nama-Mu ya Tuhan lewat ibadah online PKB Jemaat Laharoi pada malam hari ini. Ya Tuhan, Tuhan menerangi hati kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun semua kami yang sedang menyaksikan ibadah pada malam hari ini. Biarlah oleh Roh Kudus Tuhan menerangi kami semua sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh kami mengerti. Terlebih khusus ya Tuhan, firman ini boleh menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena sesungguhnya kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Markus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai 34. Markus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu seperti Yesus. Dalam bahasa Toraja yang artinya situru pak puranna puang Yesu. Tidak ada yang sulit. Sebuah buku dari J. Simanjuntak yang memaparkan dengan sangat jelas bahwa kebanyakan orang tua mengeluhkan anaknya sebagai anak yang sulit. Dalam buku itu
J. Simanjuntak menyebutkan bahwa tidak ada anak yang sulit. Yang sulit adalah orang tua yang sulit memahami perkembangan pikiran anaknya. Orang tua sering kali mengajar anaknya dengan ukuran tingkat pengertiannya, dan tentu saja tidak sesuai dengan tingkat pikiran anak, sehingga dapat dipastikan anak sulit mengerti Yesus dalam pengajarannya, baik kepada murid-muridnya maupun kepada pengikut-pengikutnya. Seringkali menggunakan perumpamaan dari apa yang biasa dalam kehidupan pengikutnya. Mengapa? Untuk menyesuaikan tingkat pengertian atau pendengarnya. Dengan demikian, tujuan yang diharapkannya dapat tercapai, yakni agar pendengar mengerti, berubah, dan melakukan seperti yang dikehendakinya. Kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Unsur dari penggambaran ini adalah wujud biji sesawi yang terkecil dari semua benih yang ada di bumi. Namun kemudian ketika ia tumbuh, maka menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya, pada ayat 31 sampai ayat yang ke-32 di pembacaan kita. Hidup seperti Yesus adalah ukuran yang seharusnya disadari oleh setiap orang percaya. Jika kesesuaian ini kita pakai pada diri sendiri, dengan siapakah orang percaya patut menyesuaikan hidupnya? Marilah kita mengatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, agar aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Doa syafaat. Pokok-pokok yang akan kita doakan. Pertama adalah ulang tahun dari anak Rema Christine Salenda, anak dari Bapak Joni Salenda. Yang kedua, kita berdoa mendukung dalam doa anak Da Alfon yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina.
Yang ketiga, kehidupan jemaat sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya ya Tuhan, kami senantiasa menaikkan puji, syukur, dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu karena begitu besar kasih Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah situasi yang tidak menentu. Tuhan selalu hadir dan senantiasa memberi penguatan dan penghiburan kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami masih boleh membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman kebenaran ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh menjadi seperti Engkau ya Tuhan, dapat meneladani segala perbuatan Tuhan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami selama ada di dalam dunia ini. Biarlah dalam kehidupan kami ya Tuhan senantiasa memancarkan cara hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur bersama keluarga Bapak Joni Salenda, di mana anak kekasih Rema boleh berulang tahun. Mereka menyadari ya Tuhan bahwa segalanya Tuhan nyatakan kepada mereka karena Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memelihara mereka, dan biarlah anak kekasih Rema ya Tuhan dalam pertambahan usianya boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Dikau ya Tuhan, dan boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak kekasih Alfon yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit Hermina ya Tuhan, dan beberapa saudara-saudari kami ya Tuhan. Ada Mama Fanya yang dirawat di rumah sakit di Tanah Toraja, dan Mama Marcel juga ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memberkati semua tangan-tangan yang merawat, Tuhan memberkati makanan dan minuman serta obat-obatan. Biarlah lewat semuanya itu ya Tuhan, kesembuhan yang diharapkan mereka boleh alami di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat segenap jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini ya Tuhan. Baik yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang sedang dalam pekerjaan, dan dimanapun mereka berada, Tuhan hadir bersama-sama dan menilik setiap keberadaan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan senantiasa merasakan kasih Tuhan dan senantiasa mensyukuri bahwa nikmat kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami tidak goyah, biarlah iman kami senantiasa tetap kuat dan senantiasa tetap setia kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pemenang di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat segenap pengurus persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Laheroi di sini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memberi kekuatan kesehatan. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, hikmat yang asalnya dari Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus boleh diangkat dan diemban seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Khususnya juga ya Tuhan kami berdoa buat Bapak Bendahara Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Laheroi, Bapak Yunus Kendek, yang sedang dalam pemulihannya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir menilik, biarlah dalam pemulihan betul-betul boleh sembuh dan boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan menjaga kami sehingga kami boleh melewati malam ini, dan esok ya Tuhan kami boleh kembali terbangun dan kami senantiasa menaikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu.
Ya Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami angkat melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam. Sementara pujilah nama Tuhan di dalam